Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bapak Bolang. Bagi kalian yang mungkin baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman, untuk mendukung channel ini biar tambah besar. Baik teman-teman, hari ini saya rencananya mau ke kota Depok. Jarak dari tempat saya di Bekasi ke kota Depok itu sekitar 40 km kurang lebih ya teman-teman. Di sebelah kiri itu ada apartemen mangkrak ya teman-teman. Udah saya lihat udah lama, udah bertahun-tahun belum jadi. Itu adalah di samping Hypermall, Giant Hypermall yang sekarang udah ganti nama menjadi Lulu. Itu yang jalur kiri ya. Kita naik jalur atas nih lewat flyover. Dan di bawah kita adalah Jalan Ahmad Yani. Ya, Jalan Ahmad Yani Kota Bekasi. Tuh, sebelah kanan kita yang di atas itu adalah Jalan Tol Becakayu. Nah, di belah kiri itu Mall Bekasi, mall pertama di Bekasi ya teman-teman. Namanya Metropolitan Mall yang menjadi satu dengan Hotel Horizon. Kita akan menyusuri jalan Kalimalang ini teman-teman. Ya, ini biasanya kalau hari kerja jalur ini lumayan padat ya teman-teman. Kadang kalau lagi ada perbaikan jalan, nah kayak gitu sebelah kanan tuh lagi ada proyek, biasanya nih lumayan macet juga ya teman-teman. Di Bekasi ini mall banyak banget ya teman-teman. Ini depan ada lagi mall Grand Metropolitan Mall ya. Ini mall udah cukup lama, tapi waktu itu sempat waktu COVID-19 itu ya mungkin hampir semua ya, bukan hanya di sini aja. Hampir semua mall itu karena ada kebijakan dari pemerintah untuk lockdown, jadi sempat sepi, tapi sekarang udah mulai pulih lagi. Jadi di sebelah kanan saya ini Kalimalang. Nih di daerah Jaka Sampurna. Sebelah kiri banyak ruko-ruko dan di depan sana tuh ada lagi apartemen. Itu kalau malam cakep banget itu apartemennya teman-teman. Itu adalah apartemen Kemala Lagon. Masih di daerah Bekasi ya. Masih dimasuknya ke Bekasi Selatan ini teman-teman. Kemala Lagon. Dan Nono yang depan Nono apartemen juga, tapi belum jadi ya. Sepertinya mangkrak sudah bertahun-tahun. Dari sebelum COVID-19 itu sampai sekarang belum jadi juga. Baru struktur bangunannya saja ya. Jadi belum 100% jadi. Nah, di sini nih biasanya macet juga teman-teman karena jalurnya ya cukup sempit. Jadi jalan raya Kalimalang ini sekarang sudah jadi 2 jalur ya teman-teman. Yang tadinya di seberang Kalimalang sana itu jalan yang lama, dan aslinya di sana itu jadi satu jalan, jadi 2 lajur, jadi 2 arah kanan kiri. Nah, kalau sekarang sudah dipisah. Nah, ini kita jalannya udah lebih enak ya teman-teman. Nah, kita sudah sampai di ujung jalan Kalimalang ya teman-teman. Kita akan memasuki jalan DI Panjaitan tuh yang depan ya, ada lampu merah. Ke kanan itu ke arah Jatinegara, dan kita ke arah kiri ke arah Cawang teman-teman. Nah, ini udah namanya Jalan DI Panjaitan. Nah, ini kalau teman-teman mau ke stasiun kereta cepat itu ada di sebelah kiri tuh ya teman-teman. Oh, ada pelangnya Kereta Cepat Halim. Nah, ini di kolong
kolong jalan ini ya, Cawang ya teman-teman. Wah, basah kayaknya habis hujan ini teman-teman. Mungkin tadi pagi ya. Ini jalan ini DI Panjaitan ini biasanya kalau hari kerja ya, Senin sampai Jumat itu padatnya luar biasa teman-teman. Macet. Nah, ini karena memang hari Minggu ya, kayak gini normalnya Jakarta nih. Mungkin zaman dulu kayak gini. Nah, sekarang kalau hari mau jalan-jalan ke Jakarta, mau jalannya lega kosong ya kayak gini, harus di hari libur Sabtu Minggu. eh Kebetulan ini masih pagi, kalau udah siang macet juga ya teman-teman. Kita ambil ke arah kanan, kita akan melewati jalan MT Haryono ya teman-teman. Ini lampu merah ke kanan. Ke jalan MT Haryono. Nah, di sini nih titik ini biasanya nih ya, habis perempatan ini macetnya luar biasa nih kalau hari Senin sampai Jumat ya. Karena ini memang jalan non tol. Nah, yang di sebelah kanan itu jalan tol teman-teman, jalan tol dalam kota. Di atas itu juga ada jalur kereta, ada jalan tol juga teman-teman. Jadi di sini walaupun jalannya banyak tapi ya kendaraannya memang lebih banyak, jadi tetap nggak imbang ya, ada kemacetan di mana-mana. Nah, kalau mau jalan yang nggak macet ya kayak gini, kita hari Minggu. Itu tadi kalau ke kiri itu ke jalur apa namanya, ke Jalan Dewi Sartika ya teman-teman, bisa ke Kalibata, ke Depok juga bisa. Kebetulan nih saya ambil jalur kanan karena kebetulan jalanan kosong kayak gini ya teman-teman. Kita bisa mau ngegas di atas 50 km juga masih oke teman-teman, karena jalannya lega. Nah, kalau hari Senin sampai Jumat lewat jalanan ini, mau pagi siang sore itu jalan paling ya 5 km per jam, udah kayak orang naik sepeda, bahkan bisa dibilang cepatan naik sepeda teman-teman kalau hari kerja. Nah, di jalur ini juga sudah berlaku ganjil genap ya teman-teman. Jadi kalau misalkan Senin sampai Jumat di jam-jam tertentu tuh ada peraturan ganjil genap bagi kendaraan roda 4 atau lebih ya teman-teman. Kalau naik motor sih bebas ya, nggak ada jalur ganjil genap. Ini saya di daerah Tebet ya teman-teman. Di sebelah kanan itu jalan tol dalam kota. Dan yang di atas sebelah kiri jalan itu, di atas itu adalah jalur RRT ya teman-teman. Jadi transportasi di Jakarta ini banyak banget ya teman-teman. Ada LRT, MRT, komuter lain, yaitu kereta-kereta itu ya. Ada yang di atas, ada yang di bawah tanah. Ada kereta cepat juga Jakarta Bandung. Kemudian busway, dan semua itu udah terintegrasi ya teman-teman. Jadi udah kayak kota maju lah teman-teman. Tapi ya sampai saat ini masih ada aja kemacetan, walaupun ya sebenarnya sudah banyak dikasih alternatif untuk mengurangi kemacetan, biar orang-orang yang mau beraktivitas atau menuju ke kantor di Jakarta itu bisa banyak pilihan ya. Mau yang lewat tol, lewat kereta, lewat busway, dan ya memang semuanya plus minus ya teman-teman. Dari sisi kenyamanan mungkin saat ini sudah lebih mudah ya, lebih bersih, lebih aman, nggak kayak dulu ya. Banyak pengamen, banyak orang jualan itu di angkutan umum seperti kereta ataupun bus. Tapi kalau sekarang sudah relatif aman dan nyaman ya teman-teman, ber AC, bersih, dan lebih aman. Tapi untuk kemacetan ya nggak separah dulu sih.
Nah ini kita ke jalur kiri teman-teman, kita sudah ini ke arah Pasar Minggu ya teman-teman. Ini daerah Mampang, kita ke arah Pasar Minggu. Nah ini juga jalur ini kalau hari kerja itu padat banget teman-teman. Ini 2 jalur ya, kanan kiri. Itu yang lawan arah kita itu dari arah Pasar Minggu mau ke arah Kuningan ya teman-teman, Kuningan Pancoran. Nah ini saya ke arah Kalibata atau ke arah Pasar Minggu ya teman-teman. Ini kebetulan weekend jadi jalanan sini lengang begini ya teman-teman. Enak ya kalau Jakarta tuh pagi-pagi belum banyak orang yang keluar. Biasanya malah kalau hari Minggu seperti ini orang Jakarta itu pada keluar kota ya teman-teman. Jadi dari hari Jumat sore atau Jumat malam biasanya itu udah pada mengarah keluar kota dan kebanyakan ke arah Bogor ya teman-teman untuk berwisata. Dan kita sudah di daerah Duren 3 ya teman-teman, tuh di depan ada lampu merah, namanya lampu merah Duren 3. Ke kanan itu ke Jalan Duren 3 dan tembus ke Jalan Buncit Raya. Dan di depan itu ada lampu merah lagi nih ya, ada perempatan namanya pertigaan maaf. Jadi ini adalah lampu merah Kalibata, dan itu di sebelah kiri itu ada tembok pagar putih, itu adalah pagar Taman Makam Pahlawan Kalibata. Ya ini namanya Jalan Pasar Minggu ya teman-teman. Jalan Pasar Minggu ini juga setiap hari kerja itu padatnya luar biasa teman-teman, karena selain memang jalannya yang kurang lebar ya, jadi ini ada 2 jalur, dan kalau full itu jadi 4 lajur. Jalur kiri 2 jalur, belah kanan juga 2 jalur. Cuman karena kalau hari kerja itu memang padat banget, bukan hanya dari Jakarta aja, dari luar Jakarta banyak yang ke sini, makanya biasanya padat. Dan biasanya yang bikin macet ini ya putaran-putaran ini ya. Jadi di sini banyak jalan untuk putar balik. Tuh ada Pak Oga juga yang membantu biasanya putar balik, dan biasanya makin padat kalau pas makin macet ya kalau ada yang lagi putar balik. Ini pokoknya kalau ke Jakarta ya hari weekend kayak gini teman-teman, karena banyakkan warga Jakarta nih pada keluar kota, pada berlibur setelah beraktivitas Senin sampai Jumat. Kebanyakan ke daerah Bogor nyari yang adem-adem ya, karena Jakarta memang panas banget teman-teman. Nah, nanti biasanya mulai rame lagi, padat lagi nih hari Minggu sore atau hari Minggu malam, biasanya orang udah pada balik lagi ke Jakarta. Persiapan besok hari Senin pada aktivitas kembali, macet-macetan lagi. Seperti itu terus ya teman-teman, tiap hari Minggu, terutama ya masih di awal-awal bulan itu ya kayak gini. Jakarta tuh kalau pagi tuh sepi karena banyakan pada di luar kota. Jalur Pasar Minggu ini bukan termasuk jalan yang terkena ganjil genap ya teman-teman. Jadi di sini bebas, nggak ada jalur ganjil genap. Nih terus sampai ke Depok. Jadi ini nanti lurus terus itu nanti ketemunya Lenteng Agung ya, Tanjung Barat, kemudian Depok, dan bisa juga sampai ke Bogor ya teman-teman. Jadi kalau misalkan orang Jakarta mau ke Bogor, kalau nggak lewat tol ya lewat sini nih. Tinggal lurus terus nanti ketemu jalur apa namanya Jalan Raya Bogor. Tapi biasanya sih rata-rata kalau untuk kendaraan roda 4 ya mereka memilih lewat jalur tol, karena
Kalau lewat jalur biasa itu macetnya nggak nahan ya teman-teman. Jadi udah kerja misalkan capek kerja, dan di jalan tambah lagi macet, jadi tambah ya capek semuanya teman-teman, capek pikiran, capek tenaga, stres di jalan ya teman-teman. Dan itu udah makanan setiap hari ya teman-teman. Makanya ketika weekend itu masyarakat Jakarta banyakkan pada keluar kota untuk refreshing biar fresh lagi ya teman-teman. Dan kita terus ambil jalur kanan ya teman-teman ke arah Depok. Kita lewati underpass teman-teman. Ini underpass memasuki daerah Lenteng Agung ya teman-teman. Ini enak lah kalau hari Minggu kayak gini, jalanan sepi. Mau jalan santai oke, mau jalan cepet oke. Ya intinya mau macet mau lancar tetap waspada, tetap hati-hati, utamakan keselamatan di jalan. Di jalur Pasar Minggu Depok ini juga sebenarnya jalur padat banget ya teman-teman. Makanya di sini juga pemerintah sudah memberikan beberapa solusi dengan membuat underpass, dengan membuat flyover juga. Jadi nanti kita juga akan melewati flyover Lenteng Agung, yang disebut juga flyover Tapal Kuda ya, karena memang bentuknya itu kayak letter U terbalik seperti sepatu kuda gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman pernah tahu sepatu kuda tuh bentuknya seperti huruf U terbalik. Tapi ini kalau di daerah sini ya Tanjung Barat, Lenteng Agung nih masih banyak ditanami pohon-pohon ya teman-teman. Ini kalau nggak salah saya di daerah Jagakarsa ya teman-teman. Ini ada plang di atas itu. Kita lurus terus itu ke arah Cilandak. Tapi yang paling dekat ini adalah Ragunan ya teman-teman. Jadi ini udah deket-deket ke lokasi wisata Ragunan.